Oke ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, ketemu lagi malam hari ini bersama saya Eko Julianto. Ya, saya founder dari afiliaja.com ya. Oke, sebelum saya mulai teman-teman, saya mau cek dulu ya. Ada nggak teman-teman yang baru pertama kali hadir di Zoom malam hari ini? Nah, kalau boleh, ada yang baru pertama kali, boleh ketik angka 1 teman-teman. Ada nggak nih yang baru pertama kali hadir? Coba ketik angka 1. Oh, ada, baru. Oke, siap. Oh, Mas Ihsan, baru. Oh, baru ya. Oke, Mbak Sirayu baru ya. Badru, Mbak Ika Sari. Oke, oke. Siap ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal dan selamat bergabung Ya, ya menjadi member di Kak. afiliaja.com Hah? ya. Oke, teman-teman, ya malam hari ini kita akan belajar lagi dan tema malam hari ini adalah kita akan belajar untuk mendesain ya. Kalau hari Rabu itu ya sejauh ini kita akan belajar tentang desain. Nah, minggu ini temanya adalah desain photobook ya. Boleh itu wedding dan juga nanti beberapa teman-teman juga bisa terapkan untuk yang lain ya seperti sekolah dan sebagainya ya. Jadi saya jadi ingat nih ya waktu anak saya kemarin perpisahan SD ya itu juga bikin photobook seperti ini ya. Jadi eh, jadi kelihatan ada memorinya gitu ya. Bersama teman-teman ya kayak buku kenangan ya mungkin kalau orang bilang ya. Buku kenangan ya kalau wedding album gitu ya boleh ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar ya tentu saja kita belajar langsung ya dengan expertnya itu ya di Canva bersama Mbak Widiani ya. Biasa disapa juga dengan Mbak Widi ya. Selamat malam Mbak Widi. Oke ya. Nah, Mbak Widi ini teman-teman, beliau adalah founder dari Guru YouTube.id dan juga sekaligus mentor dari kelas Canva bisnis yang ada di afiliaja.com ya. Jadi di afiliaja.com itu kita ada kelas rutin setiap minggu ya belajar Canva ya, yang premiumnya teman-teman ya. Jadi nanti ada Zoom, dibimbing step by step dengan berbagai macam tema dan juga ada fasilitas untuk Canva Pro selama 1 tahun ya. Baik, nanti Mbak Idi mungkin akan perkenalan juga ke teman-teman semua ya. Nah, sebelum itu saya sedikit perkenalan aja dari saya, teman-teman ya. Oke ya, nama saya sekali lagi Eko Julianto. Ya, saya saat ini sibuk ya, kesibukannya adalah sebagai digital marketer. Saya founder dari afiliaja.com, teman-teman. Ya, kemudian saya tinggal di Jogja. Ya, pendidikan saya adalah di S1 di Teknik Kimia di Gajah Mada. Saya sudah keluarga, teman-teman. Saya sudah punya anak dua, satu umur 6 tahun dan satu umur 12 tahun ya. Nah, mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini bingung gitu ya, Mas, afiliaja.com sebenarnya apa gitu ya. Saya nggak tahu ya, tiba-tiba saya diundang aja sama teman saya ikut webinar ya. Nah, jadi afiliaja.com itu adalah satu platform digital teman-teman ya, di mana afiliaja.com itu menjual produk-produk digital ya. Boleh dibilang juga sebagai marketplace produk digital, boleh ya. Nah, produk digital yang dijual itu apa aja, Mas? Itu berupa semua tentang kebutuhan pebisnis online ya. Produk digitalnya seputar itu. Misalkan ada e-course ya, tentang YouTube, kemudian tentang TikTok, tentang belajar Canva, desain ya. Kemudian ada juga kelas aplikasi yang tentang bisnis ya untuk WhatsApp marketing gitu ya. Kemudian ada juga kelas-kelas mentoring gitu ya. Nah, jadi seputar tentang bisnis online ya. Nah, afiliaja.com teman-teman ya juga sampai saat ini ya teman-teman sudah hadir malam hari ini juga merupakan member nih ya dan bersyukur ya sampai dengan semalam ya saya cek itu membernya itu sudah ada lebih dari 40.000 orang ya dan kurang lebih 1 tahun ya bulan Juli kemarin afiliaja.com itu genap 1 tahun ya. Kemudian selain itu teman-teman teman-teman juga afiliaja.com juga memberikan kesempatan ya peluang buat teman-teman untuk mendapatkan income tambahan lewat program affiliate ya. Nah, sampai saat ini yang sudah bergabung di program affiliate itu ada sekitar 1.700-an orang, teman-teman ya. Jadi di mana banyak sekali teman-teman yang sudah menghasilkan ya penghasilan lewat komisi-komisi ya lewat produk-produk digital di afiliate.com ya. Kalau teman-teman tertarik pengen belajar lebih jauh tentang affiliate, besok Kamis bisa hadir di Zoom saya ya. Besok setengah 8 saya akan cerita lebih banyak tentang skill tentang bisnis online ya. Oke, baik. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman perkenalan dari saya. Ya, sekarang saya lanjut ke Mbak Widi yang akan membawakan materi malam hari ini. Silakan Mbak Widi.
si Pak Eko, selamat malam. Nah, buat teman-teman yang baru, perkenalkan, Mas, saya Bu Yani Nurmalasari Luki, saya founder dari guruyoutuber.id, juga founder dari GGM ya, Gerakan Guru Menulis. Tuh. Jadi buat teman-teman, mungkin di sini ada teman-teman guru yang mau belajar nulis, baru mau belajar nulis dan ber-ISBN, nanti bisa. Ini foto saya nggak kelihatan ya Pak Eko ya? Oh ya, ketutup ternyata Pak Eko. Tertutup ternyata. Nah, sekarang Nah, baru nanti bisa kelihatan. belajar nulis bareng saya. Iya, tadi nggak kelihatan ya? Nggak Oke, kelihatan tadi. izin share screen dulu ya, teman-teman ya. Oke, oke. Boleh dong teman-teman tulis dulu di kolom chat siapa di sini yang baru pertama kali mau belajar desain. Tulis dong di kolom chat. Oke, mana ya? Ini aku share screen ya. Waduh, Makassar aku Kak. Oke. Jadi untuk desain itu ada berbagai macam cara ya teman-teman. Nah, salah satunya bisa pakai Corel Draw. Cuman saya kalau disuruh desain pakai Corel Draw itu saya nggak akan bisa karena saya tidak apa ya tidak punya daya imajinasi yang tinggi gitu. Jadi saya lebih suka mendesain itu pakai Canva. Oke, terus malam hari ini kita mau desain eh, kayak ini ya, buku fotobook ya, foto bentar fotobook. Nah, saya terinspirasinya dari mana? Kenapa harus fotobook? Ini jarang banget ya. Jarang ada orang yang ngajarin desain fotobook. Soalnya saya terinspirasi dari sepupu saya yang dia juga punya usaha bikin fotobook dan itu ternyata itu laku ya. Jadi kalau dia itu musiman setiap tahun kalau buku sekolah. Nah, dia biasanya ngedesain fotobook untuk sekolah. Dan itu lumayan karena kan dia udah punya banyak apa rekan ya kerjasama fotobook dengan beberapa sekolah. Jadi itu pemasukannya ya lumayan bisa buat beli mobil ya kalau udah gede ya. Kalau cuman baru kecil kayak kita mah mungkin nggak akan bisa kayak gitu ya. Nah ternyata tuh juga banyak ya foto untuk kayak pernikahan kayak gitu. Fotobook buat sekolah, pernikahan, terus yang buat anak. Jadi sepupu saya ini juga itu kalau yang tahunan, yang proyek besar itu biasanya ngelayanin yang sekolah-sekolah BTS ya. Namanya itu apa sih? Buku tahunan siswa ya. Jadi buku tahunan siswa. Tapi kalau yang biasanya hariannya atau bulanan, dia biasanya nyediain photobook untuk kayak nikahan, terus untuk anak-anak, iya. Namanya apa sih? Foto bayi itu Pak. Ya pokoknya foto baik kayak gitu. Nah, dibikin kayak majalah gitu. Jadi kalau zaman dulu kan kita nyimpennya di album ya, album foto. Tapi kalau sekarang itu sudah desain di photobook, terus nanti dicetak jadi kayak majalah gitu. Oh, buku kenangan untuk siswa. Oke, Bu Ika Sari nih. Bu Ika Sari nih pingin buat desain buku kenangan untuk siswa. Oh, besok nanti udah nggak ini dong, nggak minta tolong jasa tukang desain ibu nih. Udah desain sendiri ya besoknya. Kayak gitu. Jadi ya gitu. Jadi saudaraku tuh kerjaannya ya kayak gitu yang desain-desain fotobook ini. Pernikahan, terus bayi, bayi-bayi baru lahir itu ya. Jadi dia fotografer sama desain fotobook juga ya. Jadi nggak cuma ini doang. Tapi kita juga bisa mungkin terima kayak Bu ada foto-foto yang mau di ini nggak? Oh ya dia juga terima itu tuh. Jadi kayak eh kalau orang mau apa mengabadikan foto-foto kenangannya dia sama keluarganya misalnya pas lagi acara apa terus misalnya acara main kemana nah itu juga dibikinin juga sama saudara kayak gitu jadi dia punya jasa itu nah ini ya ini namanya fotobook nanti teman-teman bisa cek untuk harga-harganya ya harga harga jasa fotobook kalau teman-teman lihat di apa di Instagram, di Facebook, ya banyak banget. Jual cetak fotobook terbaru murah nih. Ini ada Tokopedia ya, kita buka ya. Ini baru prolog ya teman-teman ya. Biar ngerti dulu fotobook itu nanti ternyata udah dijelasin nggak ngerti ya gitu kan. Nah ini ada fotobook custom A5, terus album kolase fotobook 4R. Ini nanti bisa dicari-cari sendiri ya.
Kalau aku ngecek di Shopee ada, di Tokopedia ada, banyak sih yang jual. Jadi dia nanti sistemnya mereka ngirimin foto-foto yang mau dijadiin photobook itu, terus nanti tinggal kita desain, kita cetakin. Nah, biasanya keuntungannya itu teman-teman kalau nyetaknya banyak, apalagi kalau BTS itu kan bisa ratusan pieces ya teman-teman ya. Keuntungannya itu dari cetakan yang banyak itu. Kalau misalnya cuma yang satu orang paling untungnya nggak banyak ya. Misalnya keluarga itu kan paling cetak cuma 5, 3, 2, 1 gitu kan. Itu untungnya nggak banyak. Keuntungan terbanyak itu nanti lebih banyak dari BTS, buku tahunan siswa itu. Karena kan bisa ratusan ya. Seangkatan aja bisa 300 siswa kan. Nah, itu lumayan tuh. Oke, sampai di sini udah paham dulu ya tentang photobook. Kalau sudah paham, boleh dong tulis di kolom chat angka 2. Monggo, sudah paham ya kita mau bikin apa ya? Oke, Pak Badru sudah. Oke, yang lain, yang lain. Udah ya, 1+1 ya, ada aku dan kamu ya, gitu. Nah, jadi ininya kita mau bikin photobook buat inspirasi bisnis juga buat teman-teman. Ini udah banyak ya. Nanti teman-teman bisa cek lah harga-harganya nih. Oh. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Udah paham semua, kita lanjut. Jadi photobook itu nggak cuman buat wedding pernikahan aja ya. Bisa kelahiran anak, terus momen-momen tertentu, terus BTS, buku tahunan siswa. Nah, itu lebih banyak lagi keuntungannya kalau itu. Karena kita eh, lebih banyak keuntungan kalau cetakannya itu lebih banyak. Kalau desain kan paling dikit ya. Kayak aku nulis buku itu keuntungan banyaknya tuh bukan dari nulisnya ya teman-teman ya. Tapi dari nyetak bukunya sama penjualan bukunya. Nah, itu jadi bikinnya 1 kali, tapi keuntungannya berkali-kali gitu. Bahkan bisa 100 kali lipat untungnya, 200 kali lipat dari cetak bukunya itu. Bu Tati, Bu Tati besok bikin BTS sendiri juga nih. Oke, nah buat teman-teman yang baru gabung, boleh dong ditulis di kolom chat siapa di sini yang baru pertama kali kenal Canva dan baru mau daftar Canva. Tulis di kolom chat. Karena ternyata kemarin tuh banyak yang masih bingung tentang Canva. Oke, kalau yang masih bingung tulis angka 3 yang baru mau daftar. Itu, belum punya akun. Oke, Kak Raffles, Pak Badru. Pak Badru juga ternyata banyak barunya ya. Banyak ya. Ini kalau aku jelasin dari awal nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ternyata banyak Pak Eko. Oke, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, Canva itu apa sih, teman-teman? Jadi, Canva itu adalah aplikasi untuk desain. Dan dia itu bisa banyak desainnya ya. Desainnya itu nggak cuma untuk desain poster, nggak cuma untuk desain tribun, tidak hanya untuk PowerPoint, tapi dia juga bisa untuk editing video, kayak gitu. Terus bikin apa sih media sosial, website itu juga bisa, terus bioling, web pembelajaran. Saya biasanya bikin website pembelajaran juga di Canva. Terus apa lagi? Pokoknya banyak sih manfaatnya si Canva ini, banyak banget. Nah, salah satunya hari ini kita akan membedah membuat photobook itu. Jadi di sana itu sudah ada banyak sekali desain yang bisa kita langsung pakai, tinggal dimasukin sesuai tema. Jadi kita tuh cuman pakai sekali, tapi bisa dipakai berkali-kali karena tinggal diedit-edit aja ya teman-teman ya. Jadi kalau photobook itu malah lebih enak lagi. Karena nanti tinggal disesuaikan aja dengan tema yang mau kita masukin. Kita tinggal bikin katalog produknya, ditawarin ke konsumen mau template yang mana kayak gitu. Nanti konsumennya kan udah pilih sendiri ya. Nah, tinggal kita cetak-cetak aja. Oke, nah Canva versi free yang premium sudah habis. Oke, nggak apa-apa ya. Animasi ya, bikin animasi di PowerPoint juga bisa ya. Sudah punya akun tapi belum berhasil praktek. Semangat Kak Kini. Udah punya akun. Oke, Kak Charlie nih. Oke, buat teman-teman yang belum tahu Canva itu apa, Canva itu bisa dibuka ya lewat Chrome, Google Chrome ini ya. Nah, bisa juga pakai handphone. Nanti saya jelaskan dulu pakai yang Chrome,
versi Chrome di laptop sama versi yang di HP. Saya jelaskan dulu yang di ini ya, yang di laptop ya. Nah, teman-teman itu nanti bisa buka Canva di sini ya. Dibuka aja Chrome-nya. Nanti dipilih pakai akun yang mana ya. Kalau bisa gunakan akun Gmail-nya sama. Apalagi besok kalau misalnya masuk ke Canva Pro ya, itu akun Gmail-nya harus sama ya teman-teman ya. Ini aku contohin. Nah, silahkan nanti teman-teman ketik aja canva.com. Ini ya. Nah, di canva.com ini nanti ada dua pilihan, masuk atau daftar. Kalau misalnya ini ada tulisan cookie ini, teman-teman bisa klik aja terima semua cookie kalau nggak mau ribet ya. Kalau kelola cookie ya nanti teman-teman harus ngecekin satu-satu gitu ya. Jadi nanti ya ribet juga. Pilih aja terima cookie. Nah, terus kalau misalnya masuk, artinya teman-teman tuh sudah daftar nih. Bisa teman-teman sudah daftar di handphone, terus mau masuk di Canva-nya pakai laptop, itu pilihannya masuk. Kalau teman-teman sudah belum pernah daftar ya pakai akun Gmail baru misalnya, teman-teman pilih aja mari daftar gratis atau pilih daftar ini. Nanti lanjutkan saja dengan Google. Ini kan ada pilihan ya. Teman-teman lanjutkan saja dengan Google. Kenapa? Kalau misalnya pakai Facebook, pakai email, itu nanti agak ribet ya teman-teman. Agak ribetnya tuh kalau misalnya kita ngundang nih, undang ke Canva Premium, ke Canva Team gitu kan. Ternyata masuknya ke Facebook, itu kan ribet ya. Ribet masuknya gitu, nyari-nyarinya susah gitu. Jadi mending pakai Gmail. Silahkan nanti teman-teman masukin emailnya, Gmail atau emailnya masing-masing. Terus nanti tinggal diikutin aja, klik selanjutnya misalnya. Diikutin aja alurnya, pasportnya dimasukin. Gitu ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Yang belum daftar Canva mungkin bisa daftar dulu ya. Oke, monggo. Muhammad, kalau download aja aplikasinya. Oh ya, kalau download itu downloadnya di HP ya. Kalau di laptop bisa sih di download, tapi nggak perlu sebetulnya ngabis menuhin tempat ya. Gitu. Canva.com ya teman-teman ya. Sini tak ketikin canva.com. Oke, monggo tak kasih waktu. Oh salah ini. Aku malah ngetiknya ke Pak Eko ya. Canva.com. Canva.com. Oke, kok ada yang PPT juga sih? Canva.com ya teman-teman ya. Sudah, nanti masuknya ke canva.com. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal masuk aja. Kalau di laptop tuh nggak usah di-download ya teman-teman ya. Kalau saya itu pakainya ini. Jadi itu udah kebutuhannya tuh udah ini ya. Misalnya gini, mana nih? Misalnya saya pakai yang biologi madrasah gitu. Nanti teman-teman tinggal tambah ini aja. Namanya apa misalnya canva.com, masukin aja canva.com. Selesai, nanti udah masuk sendiri. Jadi saya tuh udah tak rapiin ini aplikasi yang akan sering saya pakai kayak standaraffiliateaja.com. Nah, itu pasti dipakai terus. Jadi nanti tinggal diklik aja, itu nanti sudah masuk ke canva.com-nya. Gitu. Oke, sampai di sini paham? Sudah? Oke, nanti teman-teman prakteknya saya saranin ditonton dulu ya. Ini kegiatannya hari ini sampai selesai. Baru nanti dipraktekin di rumah. Oke, Kanda free ya Kak? Oh, Kanda. Ada ya Kanda ya? Besok kita coba Kanda ya. Kanda.com ya. Itu mungkin selain si Canva ya. Next time. Oke. Oke. Tapi memang nggak ada sesuatu aplikasi yang gratisnya selamanya ya teman-teman. Kayak misalnya dulu kan dulu ada aplikasi editing video namanya KineMaster ya. Nah, KineMaster itu punya saingan namanya CapCut. Dulu CapCut itu gratis ya teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu karena banyak yang pakai dan dia juga punya kreator CapCut kan. Lama-lama itu jadi berbayar juga.
Jadi mereka gratis itu kadang dengan nyari ininya dulu, nyari apa konsumennya dulu, nyari penontonnya. Tapi lama-lama juga akan berbayar tuh. Oke. Maaf, oke. Canva free. Oke, Canva free apa Canva ini? Oke, nanti tampilan awalnya seperti ini ya, ya. Nih, nanti udah ada tampilan. Ini perlu dijelasin dulu nggak nih apa fitur-fiturnya? Tak jelaskan sedikit ya. Nah, kalau teman-teman mau beli paket Canva Premium, itu nanti teman-teman bisa paket harga ini. Ya, kalau mau beli langsung, itu nanti sudah ada di sini. Nanti ada harganya ya, teman-teman ya. Itu sekitar 600 atau 700 itu per tahun ya, Pak Eko ya? Aku lupa ya. Nanti teman-teman bisa scroll di sini ya. Jadi itu nanti ada harga per timnya dan lain sebagainya. Itu bisa dicek di sini. Benar. Nah, dicek aja ya, teman-teman ya. Terus nanti di atas itu kan ada fitur-fitur untuk kayak pembelian. Pembelian kalau misalnya mau Canva Premium, nih bisa pendidikan, paket harga, belajar, nah itu semua ada. Belajar itu apa di blog Canva, desain school, acara kegiatan, oke. Terus di sebelah kiri itu ada project, template, tangkalan merek. Kalau kita mau bikin merek kita sendiri ya dari warna, logo, dan lain sebagainya, itu nanti ada. Oke, terus nanti di sini ada aplikasi. Aplikasi ini ada perencanaan konten. Perencanaan konten itu untuk Canva yang Canva-nya premium ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita nih sudah bikin desain di sini, terus mau kita bikin rencana kontennya, itu bisa. Dan itu nanti sudah terupload otomatis ke media sosial yang mau kita jadwalkan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa dikelola di sini ya. Misalnya mau dijadwalkan ke Instagram, ke Facebook, nanti bisa menghubungkan akun media sosialnya. Jadi kita nggak usah capek-capek nih, misalnya kita udah bikin konten nih selama sebulan gitu ya. Selama sebulan, terus kita mau istirahat gitu kan. Kita bikin seminggu misalnya untuk sebulan. Dan nanti dia udah otomatis kekirim sendiri ke akun media sosialnya. Gitu ya. Kayaknya TikTok juga ada. Terus ada smart itu kalau kita mau bikin smart mockup kayak misalnya bikin kaos yang ada desainnya kita, buku, produk itu kemarin kita udah bikin ya. Yang ini kan kita udah bikin ya. Nanti bisa diikutin. Nih, kaos, mug, buku. Nah, biasanya aku bikin smart mockup bukunya itu dari Canva juga, teman-teman. Jadi misalnya aku mau nulis buku nih, buku GGM 5. Alhamdulillah kebetulan kita sudah masuk ke GGM 5 ya, Gerakan Guru Menulis 5. Jadi kita mau nulis buku dengan tema tertentu. Nah, biasanya aku bikin smart mock-up-nya dulu di sini. Misalnya dalam bentuk buku, nanti dicari ya, dalam bentuk buku, terus nanti tinggal aku promosiin gitu. Kemarin kan Bang ngeluarin uang sepeser pun. Padahal yang dicetak ratusan pieces ya istilahnya. Terus nanti produk profesional, nah kita bisa bikin juga di sini. Oke. Nah, di project itu isinya adalah semua desain kita ya teman-teman ya. Semua desain kita yang sudah kita bikin. Dan kita bisa folder juga di Canva. Apa? Biar nanti rapih ya, biar rapih. Misalnya kita mau apa? Kayak desain-desain gitu, misalnya punya Pak Eko ya tak masukin Pak Eko semua. Misalnya materinya tentang virus ya virus semua. Yang punyanya Pak Umam ya di Pak Umam semua. Jadi ketika saya mau cari desain yang berhubungannya dengan acaranya Pak Eko itu sudah ada di sini semua. Oh ya tadi ditanyain apakah tujuannya harus diisi teman-teman ya. Tujuan itu nanti kan ditanyain ya di awal ya tujuan menggunakan Canva untuk apa. Nah, itu nanti mereka akan mengarahkan desain-desain yang berhubungan dengan profesi kita. Kalau misalnya kita memilih pendidikan, maka nanti desain yang keluar itu lebih banyak tentang pendidikan. Meskipun nanti isinya tetap sama ya, teman-teman ya. Isinya tetap sama, desainnya kalau dicari juga akan ada gitu.
Cuman tampilan awalnya itu nanti akan disesuaikan dengan eh, passionnya kita itu dari mana. Passionnya kita apa? Kalau pengusaha ya nanti lebih banyak yang desain-desain pengusaha. Kalau yang guru nanti lebih banyak ke desain-desain yang guru. Bagus loh sama aku. Saya cocok buka laptop. Oh iya, saya juga lebih suka pakai laptop ya sekarang ya. Kalau dulu sering pakai handphone karena dulu laptopnya masih laptop jadul yang lola banget loadingnya lama gitu ya. Oke, terus cara bikin folder baru, teman-teman bisa klik tambah baru. Nanti pilih aja folder. Terus nanti tinggal ditulis aja nama foldernya apa. Tuh, ini aku udah kebanyakan folder ya, teman-teman. Tidak akan saya tulis. Misalnya foldernya apa, ini nggak usah ya, undang anggota ke kelas itu nggak usah ya. Karena nanti kalau jenengan undang orang ke folder teman, ke folder jenengan, orang itu akan bisa ngelihat semua desain teman-teman. Terus Terus pilih aja lanjutkan. Nanti pilih lanjutkan, itu foldernya nanti udah otomatis jadi. Kayak aku foldernya aja. Tapi nggak berantakan kayak gitu. Kalau misalnya semua, kan di sini ada semua folder desain. Kalau desain itu semua desain yang pernah kita buka-bukain ya. Yang kita buka-buka itu nanti keluar semua. Dan teman-teman akan bingung kan. Duh, saya mau nyari posternya Pak Eko. Padahal posternya Pak Eko udah 3 bulan yang lalu. Otomatis kan udah ketumpuk jauh di bawah kan. Nah, itu fungsinya kita bikin folder tadi. Dan oh, kemarin tuh aku mau ada acara sama Pak Eko, ya udah tinggal dibuka aja. Nanti semua desain yang poster yang udah dibikin sama Pak Eko misalnya, itu nanti udah keluar semua. Gitu. Oke, di sini udah kita back. Nanti ada kreator elemen kalau kita mau jadi kreator Canva dan itu dibayar ya, teman-teman ya. Lumayan dibayar, tapi gajinya yang nggak gede-gede amat ya. Terus ada item saya, ada pendapatan. Ini kreator kalau kita sudah daftar jadi kreator Canva ya. Nanti ada pendapatnya juga. Kalau si Canva ini dia nanti dibayarnya setiap $10. Setiap $10 itu nanti cair. $10 kali aja 15.000. Berapa tuh? 150.000 ya. 150.000 itu nanti cair langsung ke rekening kita. Nanti diikutin aja ya alurnya kalau teman-teman daftar. Ini saya $2 ya teman-teman ya. Jadi memang ini, jadi saya tuh masukin foto-foto atau elemen-elemen kalau dipakai orang itu nanti dibayar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu monggo dari teman-teman. Oke, izin live. Oke, bagus, download aja. Oke, bisa di-download, bisa pakai laptop langsung ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita mau nyari desain yang mau kita pakai, teman-teman bisa langsung ke kolom pencarian ini. Ini perlu dijelasin yang fitur-fitur lainnya nggak sih? Perlu nggak Pak Eko? Oke, kalau perlu tulis dong di kolom chat nih fitur-fitur yang lain, dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial gitu. Banyak soalnya. Lanjut ke materi Kak, Oke. ada yang perlu bilang perlu nih. Oke, sedikit Mungkin kasih ya, yang singkat aja Mbak Ibi sedikit ya. ya. Sedikit. Oke. Jadi di sini tuh ada beberapa desain yang bisa kita lihat ya. Meskipun sebenarnya kita bisa langsung cari di kolom pencarian ini yang sesuai kita butuhin ya. Di sini ada ukuran khusus kalau kita mau bikin ukuran khusus ya. Nanti bisa dipilih misalnya pakai sentimeter dan ukuran khusus ini untuk yang premium. Jadi kalau nggak premium itu kita nggak bisa bikin ukuran khusus. Nanti bisa dicoba aja ya. Nah, terus ada dokumen. Nah, dokumen ini nanti sudah AI juga ya teman-teman ya. Jadi artificial intelligence juga. Jadi misalnya kita bikin iklan tentang iklan tentang susu misalnya. Nanti udah keluar dibikinin tuh iklan tentang susu. Jadi dia udah artificial intelligence juga. Ada papan tulis karena saya teacher ya. Jadi yang keluar ya yang kayak gitu. Jadi kita bisa ngerjain tugas bareng murid di sini. Ya. Kalau di Google itu namanya apa ya? Jamboard ya. Jamboard tapi ya aku lupa. Kayak presentasi. Nah, presentasi itu adalah PowerPoint ya, teman-teman. Nah, PowerPoint-nya pun dia sudah berbagai bentuk ya. Nggak cuma yang landscape kayak gini, tapi juga ada PowerPoint yang
handphone, terus yang ukurannya 4:3. Jadi kalau yang handphone nih juga enak ya, yang bentuknya udah kayak seluler kayak gitu. Nah, dari PPT ini ya teman-teman, saya biasanya butuh PPT. Dan PowerPoint itu bisa saya jadiin website pembelajaran, bisa saya jadikan video pembelajaran, terus bisa saya jadikan PowerPoint gitu, atau media pembelajaran interaktif. Jadi di PowerPoint ini tuh manfaatnya banyak yang di Canva ya. Dia kita bikin satu aja udah bisa jadi 3 produk gitu ya. Bisa jadi e-book ya, e-book itu juga bisa, video, website pembelajaran, PowerPoint biasa yang kita download itu juga bisa. Itu bisa kayak ini. Jadi e-book juga bisa ya. Media sosial ini nanti sudah sesuai ukuran ya teman-teman ya. Ada Instagram, Facebook, LinkedIn, template-nya udah lengkap. Cerita Instagram, status WhatsApp, sampai Facebook. Pokoknya udah lengkap banget. Nanti teman-teman bisa pakai untuk desain gitu ya. Terus kita bisa editing video juga teman-teman di sini. Editing video pelajaran. Terus editing untuk video TikTok, CapCut. Ini maaf ini agak ini. Oh, suaranya nggak jelas ya, putus-putus ya. Oke. Yang dokumen oke, mungkin yang dokumen kapan-kapan ya. Oke. Udah jelas sekarang suaranya? Oke ya. Oh, ya putus-putus nggak Pak Eko? Udah ya. Oh, jadi Enggak lancar. kreatornya kapan-kapan tak jelaskan ya. Aku udah ada PowerPoint tentang itu sih, cara daftar kreator Canva ya. Nanti tak share ya. Kayak video ini dia punya beberapa kelebihan. Teman-teman bisa menghapus background video. Jadi kayak di Canvester, di CapCut itu kan ada aplikasi untuk menghapus background. Nah, bisa gitu. Terus edit sesuai birama. Jadi nanti dia bisa mengedit, memotong-motong foto video sesuai birama musik yang kita masukin. Nah, kalau yang menghapus background ini juga harus premium. Kalau nggak premium, tidak bisa menghapus background video. Jadi kalau teman-teman tadi udah bikin PowerPoint, terus mau dijadiin video pembelajaran, yang ada teman-teman di dalamnya, itu bisa ya, tinggal dimasukin aja videonya. Produk cetak itu yang di itu ya teman-teman ya, jadi kayak smart mockup itu. Jadi kayak ada buku tulis, kartu nama. Nah, itu nanti pakai ini, pakai produk cetak tuh teman-teman yang mau bikin kartu nama ya, usaha kartu nama bisa ini. Jadi sebenarnya aplikasi Canva itu bisa ini ya, bisa membuka banyak lapangan pekerjaan teman-teman. Asalkan teman-teman tuh mau belajar gitu. Bikin kartu nama, terus ya, Mbak ada yang mau nggak nih? Murid saya aja ya. Dulu baru pertama kali tak ajarin, dia udah bisa dapat 150, 300 loh. Waktu itu dia buka jasa apa coba? Kreatif emang ya. Ini anak emang kreatif banget. Dia ajarin Canva gini-gini. Tuh, Bu. Dan dia belajar kan. Terus besoknya ada wisuda tuh. Terus dia gini, Bu, aku dapat 150.000 gitu dari Canva. Loh, gimana caranya gitu kan? Aku tawarin ke teman-teman, ada nggak yang mau tak bikinin desain apa sih poster buat ucapan selamat wisuda gitu. Itu aku mintanya 50.000 Bun katanya. Wah keren ya. Anak aku emang kreatif. Terus dia bilang juga Bu, terus kemarin tuh kan ada yang mau nikahan. Karena itu kan musim pandemi ya teman-teman ya. Terus tak giniin, mau nggak tak bikinin video untuk undangan pernikahannya sama apa sih link buat undangan pernikahannya gitu. Karena di Canva ini juga teman-teman bisa bikin website untuk undangan pernikahan ya. Itu nanti berupa link diklik itu udah masuk tuh websitenya undangan pernikahan. Dan itu aku minta dibayar 150.000 katanya kayak gitu. Ya, pokoknya kalau kita mau mencoba dan mau belajar, ada banyak yang bisa kita explore ya dari si Canva ini. Maksudnya hasil Canva bisa dibuat pakai PowerPoint ya, Mbak? Bisa. Jadi bisa buat PowerPoint juga. Kalau bisa ada rekamannya ya. Bisa ya, si Canva bisa buat PowerPoint juga. Terus nih situs web yang tadi aku ceritain. Kalau teman-teman mau bikin video link ya untuk Instagram atau TikTok, itu bisa pakai Canva.
Terus mau undangan pernikahan juga bisa pakai Canva. Mau bikin video pembelajaran juga bisa pakai ini ya. Jadi ada banyak banget. Dan lainnya ini juga banyak banget. Webtoon dan lain sebagainya. Infografis. Kalau sekarang lomba-lomba itu lebih banyak infografis ya. Kayak lomba sejarah itu infografis juga. Lomba biologi itu infografis. Biologi itu kemarin tuh ada poster juga ya. Poster. Terus kalau mau teman-teman bikin sampul buku, nah saya desain sampul bukunya juga di Canva ya teman-teman ya. Nanti diatur aja ukurannya. Jadi banyak. Link website undangan pernikahan caranya bagaimana next time ya Pak Isan ya. Next time ya. Oke, sekarang teman-teman silahkan nanti dibuka Canva-nya. Kita langsung aja klik di kolom pencarian foto buku. Aku bingung nih fotonya, tulisannya foto gimana ya? Foto book ini kali ya. Coba kita cek dulu ya. Oh, kayaknya apa ya? Kadang harus pintar-pintar nyari kata kunci ya teman-teman ya. Aduh, kalau buka pakai CapCut ya nggak bisa ya teman-teman ya. CapCut itu kan untuk ini editing video ya teman-teman, bukan untuk desain. Kalau Canva itu udah lengkap ya teman-teman ya. Oh ya, photobook ya teman-teman. Tapi ini udah keluar ya. Nah, nanti di sini tuh ada banyak pilihan ya teman-teman. Kalau ini photobook yang buat anak-anak ya. Ini 10. Ini ada 10, ada tulisannya ya. Kelihatan nggak sih? Nih. Ini tuh artinya ada 10 slide ya. Nah, ini temanya tentang anak-anak. Bisa tuh nanti dimasukin photobook anak-anak yang kalau ini mungkin anak PAUD kali ya, Pak. Yang tadi Bu siapa ini bisa nih pakai ini. Terus ini photobook pernikahan. Ya, ini cuma 3 slide kayaknya. Bentar. Sebentar ya. Aku klik ya. Ini mau tak kecilin sebenarnya. Nah, yang pernikahan. Nah, kecil dulu. Oke. Terus yang ini banyak banget nih. Kayaknya kegiatan ya. Kegiatan kita lihat ya teman-teman ya. Oke. Maaf ya ini agak loadingnya lama. Microsoft PowerPoint ini. Microsoft sendiri ya. Sendiri ya. Nih ini yang foto kegiatan. Jadi ada desain ya. Desain-desain yang teman-teman tuh bisa langsung pakai aja sebetulnya. Tuh. Bu, jadi teman-teman tuh nanti bisa menjelaskan ke nih ya, konsumennya. Jadi aku mau bikin yang mana, misalnya apa yang kayak gini modelnya, gitu. Jadi nanti ini bisa di-download dulu ya dalam bentuk PowerPoint ya teman-teman ya, atau dalam bentuk nanti kirim ke konsumennya, gitu ya. Ini fotobook yang perjalanan. Nanti di bawahnya itu sudah ada banyak lagi rekomendasi desain yang teman-teman bisa pakai. Nah, ini tuh gratis ya. Ini nggak ada tandanya, ini gratis nih. Ini gratis. Ini gratis. Ini juga gratis. Nah, kalau gratis kayak ini, teman-teman tuh bisa pakai ya. Jadi nggak usah pakai yang premium. Kalau mau yang bagus-bagus, nanti bisa pilih yang berbayar premium. Jadi pesen dulu ya. Pesan dulu ya. PowerPoint yang Microsoft. Oh alah, yang Microsoft ya. Kalau PowerPoint bisa kok di Canva juga bisa. Nanti download untuk PowerPoint. Ini tadi ada yang family photobook ya. Ini family photobook juga ada nih. Mana sih? Oke. Ini. Oh, ini tuh. Nah, ini yang family ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, di sini udah banyak family. Ini ada 22 slide. Nah, silahkan nanti teman-teman pilih ya mau pakai yang mana. Dan ternyata photobook itu hampir kebanyakan gratis ya teman. Ini gratis, kalau yang ada edonya ini berbayar. Ini gratis, ini gratis. Yang tadi aku pilih itu gratis semua, ini gratis, gratis. Mungkin karena photobook itu jarang ada yang pakai, jarang ada yang memanfaatkan mungkin ya Pak Eko ya. Karena belum tahu posisinya aja. Jadi masih banyak desain yang gratis. Ini yang gratis nih, ini bagus padahal. Kita lihat ya. Oke, ditunggu dulu.
Kalau kita buat desain, kemudian desain yang kita buat itu sama Canva, dijadikan tergantung. Kalau kita sebagai kreator, ya nanti kita dibayar makanya. Tapi kalau kita nggak sebagai kreator, ya cuman pengguna yang nggak dibayar ya Pak Isnya. Jadi harus daftar dulu. Kayak kalau ini tuh cuma satu slide ya, nggak banyak kalau yang ini. Tuh, nanti teman-teman bisa pilih desain-desainnya. Oke, silahkan teman-teman pilih satu desain. Putus-putus lagi. Oh ya, kayak harap putus ya. Oke. Oke, silahkan teman-teman pilih satu desain yang gratis ya, teman-teman ya. Yang teman-teman tuh mau masukin. Ini banyak banget. Ini meskipun ini juga bisa dipakai nanti buat foto kegiatan sekolah ya, teman-teman ya. Dalam bentuk video itu juga bisa. Oke, kita pilih sesuaikan template. Nah, teman-teman tuh nanti bisa bikin kelebihannya apa? Kelebihannya nggak cuma photobook ya. Nanti teman-teman tuh bisa nawarin. Nah, kalau misalnya jenengan mau bikin photobook, nanti juga diberikan misalnya videonya, video photobook kegiatannya. Misalnya kita udah bikin nih, kan ini photobook ya, yang ini untuk dicetak. Dicetak itu berarti kan kita download dalam bentuk PDF ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa menawarkan ke konsumennya. Misalnya, Bu, kalau misalnya jenengan nambah 50.000, jenengan bisa dapat videonya juga kayak gitu. Nah, jadi kita satu kali kerja tapi bisa dapat banyak tuh ya, teman-teman ya. Oke, mana ini? Ya, oke, benar. Gunakan filter ya, teman-teman ya. Bisa menggunakan filter. Nah, nih, semua filter. Nanti teman-teman bisa pilih aja yang gratis. Gratisnya di sebelah mana sih? Biasanya ada tulisan filter gratisnya ya. Kalau di handphone tuh keluar. Jadi, kalau ini ya, nanti ada pilihannya gratis gitu. Jadi yang keluar tuh yang gratis semua, nggak berbayar. Nanti bisa dicari ya kategorinya ya. Ini kategori, ini filter. Oke, bisa dicari. Soalnya aku jarang pakai yang filter ya. Oke, kata Pak Budi paling bawah, nanti dicari paling bawah ya teman-teman ya. Paling bawah punya aku tuh isinya cuma warna, topik, subjek. Nggak ada gratisnya. Kalau di handphone keluar, tapi kalau di laptop jarang tak pakai ya. Oke, nanti udah keluar seperti ini. Terus teman-teman nanti pilih file aja, jangan lupa diedit ya, diedit nih. Diedit judulnya. Judulnya apa ya? Jalanan aja. Perjalanan. Jalanan. Jadi teman-teman tuh nggak bingung ya. Terus pilih aja simpan folder, mau ditaruh di mana gitu. Nanti bisa nih. Udah tak masukin cover aja ya. Terus disimpan. Tadi kan udah tak ajarin ya cara bikin foldernya ya. Nah, kalau enggak teman-teman bikin folder aja judulnya photobook kayak gitu. Oke, udah jadi. Jadi kita udah bikin folder sama ganti judul. Jadi kalau misalnya kita mau cari-cari itu udah ada semua. Nah, di sini tuh ada di sebelah kiri tuh ada tulisan desain. Ya, desain. Nanti teman-teman bisa nyari desain yang lain ya. Di sini ada banyak desain yang teman-teman bisa ambil. Misalnya nggak mau yang ini, bisa pakai ini. Oke, terus gimana Kak cara mengeditnya? Cara ngeditnya teman-teman, misalnya ini ya. Nah, teman-teman tuh tinggal edit aja. Misalnya di sini diganti study turi misalnya. Kalau sekarang bahasanya study turi ya teman-teman ya. Study turi misalnya SMA. Oh, kalau kayak gini nggak bagus ya. Nah, teman-teman nanti tinggal tambahin teks kalau mau nambahin teks ya. Misalnya gini, study turi, misalnya SMA Ceria. Oke, ini nanti teman-teman bisa miringin. Nah, terus ditaruh di bawah. Ini ya, nanti dikecilin. Jenis fontnya nanti teman-teman bisa cari ya, jenis fontnya pakai apa. Nanti bisa dicari. Misalnya bitter atau apa, nanti bisa dipilih ya, make font kayak gitu, bisa dipilih. Terus nanti ada efek fontnya juga di sini. Nah, misalnya agak di ini ya, dikasih ini misalnya kayak gini, bisa. Jadi terserah ya teman-teman mau pakai apa.
Itu tadi kalau kita mau edit tulisannya. Kalau mau nambahin logo gimana, Kak? Kalau mau nambahin logo, teman-teman nanti pilih aja unggahan. Ya, nanti teman-teman bisa unggah file, terus nanti dicari logonya tuh di mana, dimasukin logonya. Mana ya? Ini folderku tuh agak berantakan. Nah, nanti teman-teman bisa masukin logonya yang mana gitu. Kita ambil aja yang ini ya. Nah, misalnya ini. Misalnya aku masukin logo ini. Open gitu. Nah, nanti udah masuk logonya. Proses ya, proses upload. Oke, nah logonya udah masuk. Terus kalau kita mau masukin foto-foto kegiatannya juga sama, tinggal pilih unggah file, terus tinggal kita masukin foto-fotonya aja. Nih, ini ya. Nah, ini nanti bisa langsung aja save all. Diklik semua ya, save, terus dikontrol nanti dimasukin. Nanti foto-foto kegiatannya itu sudah masuk semua. Itu ya, teman-teman ya. Oke, soalnya kita mau ambil yang ini dulu nih. Nah, nanti tinggal dimasukin aja. Aku back dulu ya. Back lagi ya. Saya di back dulu nih. Ini di download, di delete. Nah, ini tuh udah bentuk bingkai ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita masukin nih, tinggal dimasukin aja ke bingkai. Nanti dia udah otomatis. Misalnya lagi ini ya, kita mau masukin yang ini. Masukin aja ke bingkai. Terus yang ini masukin lagi. Udah jadi nanti. Nih, tinggal dimasukin. Jadi enak ya teman-teman ya. Kita tuh kerjanya nggak capek gitu ya. Karena kita tinggal nyari template aja yang sesuai. Terus upload foto-fotonya. Udah, nanti udah masuk. Udah jadi. Tuh. Oke. Nah, fontnya itu ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang premium. Tapi kalau pengen yang bagus ya yang premium. Terus kalau misalnya aku mau nambahin font baru, misalnya font yang pokoknya yang punya aku gitu, bisa nggak? Bisa. Nanti teman-teman tuh bisa minta tolong ke saya. Mbak, tolong ya font ini saya dimasukkan. Bisa lupa ya. Atau yang minta masukin font, bisa dimasukin kok fontnya. Jadi teman-teman bisa minta dimasukin font, tapi itu harus lewat saya ya. Dan yang memang ikutnya Canva-nya ke saya. Itu. Terus ya ini nanti teman-teman lanjutin aja, diedit aja nih. Misalnya Api Unggun. Api Unggun ya misalnya. Api Unggun. Tinggal diedit-edit ya teman-teman ya. Ini kalau kepanjangan kayak gini, dipanjangin gini. Ditarik ya. Nah, ini tinggal masukin aja. Jadi enak ya. Kerjanya kita tuh nggak ribet. Nah, ini fotonya itu doang ya. Fotonya satu. Apalagi kalau kegiatan sekolah ya, teman-teman. Itu kan sayang banget ya kalau tidak diabadikan ya. Nah, itu teman-teman tinggal pakai fotobook ini juga bisa. Nanti dibuat videonya aja, terus diupload di Instagram. Bisa. Oke, nah nanti seterusnya bisa teman-teman pakai. Lah Kak, kalau misalnya saya cuman pinginnya tuh 7 slide gitu kan. Ternyata tuh sampai di 7 slide tuh udah selesai, muridnya udah nggak ada fotonya. Ya udah, teman-teman tuh maaf ya. Ini diklik dulu lanjutkan edit. Nanti teman-teman tinggal hapus aja yang bagian belakangnya. Ini di delete, 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 di delete bisa. Atau Kak, saya mau desain selanjutnya di slide keduanya tuh pakai yang ini, gitu nggak mau pakai yang lain. Bisa ini digeser ya, digeser aja taruh di misalnya di yang nomor 3 gitu. Bisa misalnya yang nomor 4 mau digeser ke belakang bisa, diklik kiri terus digeser aja. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Suaranya jelaskan ya. Suaranya nggak kedengeran. Sekarang kedengeran nggak? Bagus? Bagus Mbak Edi. Oh, oke. Oke, masih ada pertanyaan dulu. Ini udah sampai di sini ya. Nah, nanti tinggal diedit aja. Oke, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mengedit-edit ini, desainnya, foto-fotonya sudah dimasuk-masukkan, nanti teman-teman tinggal bagikan aja. Pilih bagikan,
Terus tinggal diunduh. Teman-teman pilih mengunduh dalam bentuk PDF. Nah, kalau misalnya tidak premium ya teman-teman ya, itu kadang pilihannya tuh ini cuman PNG doang, nggak bisa dalam bentuk PDF gitu. Jadi memang kalau ini kan gratis ya, ini masih bisa dalam bentuk PDF ya. Tapi ada beberapa desain yang memang berbayar dan dia nggak bisa dalam bentuk PDF. Misalnya harus di-download dalam bentuk PNG. Kalau dalam bentuk PDF nanti dia akan berbayar. Itu nanti teman-teman bisa pilih PDF misalnya, jangan lupa langsung di-download aja, diunduh. Nanti dia sudah dalam bentuk PDF dan bisa langsung dicetak ya. Biasanya kalau percetakan pun dia mintanya yang PDF. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Dengan harga berapa? Oke. Kalau resolusi tinggi, nanti teman-teman harus premium ya. Kalau premium itu nanti pilihnya unduh, nanti pilih yang cetak PDF terbaik untuk percetakan ya. Tapi kalau itu biasanya premium ya. Itu kalau yang cetak yang khusus percetakan itu biasanya nanti ada keterangan yang premium. Jadi kalau nggak premium itu nggak bisa di-download dan pecah. Terus untuk harganya itu teman-teman bisa scroll-scroll nih. Harga jasa photobook ya. Harga jasa photobook. Tapi teman-teman juga harus punya kenalan percetakan ya yang harganya itu murah. Kalau di tempatku tuh cetak buku itu bisa tergantung ya, ini kan mahal ya. Karena kan kadang ada yang hard, yang apa ya, yang mengkilap itu loh. Nah, itu kan ada pilih-pilihannya ya. Tuh. Ini 125, ini hardcover. Ada hardcovernya ya bagian depan ya. Ukurannya A5. Ini 125. Jadi sebenarnya mau ngasih harga itu tergantung dari jenis yang mau kita cetak. Apa ya namanya Pak Eko ya? Ada yang mengkilap halus, terus ada yang ada hardcover. Hardcover itu yang biasanya agak tebel ya, teman-teman ya. Kalau punya aku kemarin sekolahku tipis, jadi kayak majalah gitu. Pokoknya tipis lah, nggak ada hardcovernya kayaknya. Ada nggak sih? Lupa aku. Dalamnya yang tipis ya, ada hardcover tapi dalamnya tipis. Nah itu teman-teman cari percetakan rekanan ya. Di Shopee itu juga banyak, Tokopedia juga banyak. Kalau nggak cari di daerah itu pasti adalah di tempatnya jenengan tuh ada. Nanti mau dibentuk apa, di grid ya, ini di grid jilid itu harganya nanti beda lagi. Jadi kalau tanya harga, tanya dulu ke percetakannya. Gitu. Kalau saya punya percetakan partner ya, tapi biasanya kita cetaknya cetak buku. Itu harganya juga tertentu. Tergantung nanti kalau misalnya berwarna apa enggak. Kalau nggak berwarna itu harganya bisa murah, cuma 16.000 ya. Tapi kalau berwarna itu nanti harganya beda sendiri. Terus ukurannya itu nanti ngaruh. Terus mau hard copy atau hard cover apa enggak itu juga nanti ngaruh dari harganya. Oke, cetak PDF ya bisa, ini udah bisa di-download bentuk PDF ya. Ke Google Chrome, daftar ke Google Chrome ya. Apa ini? Yang didaftarin apa? Nomor kontaknya biar bisa kontak kalau ada pertanyaan boleh. Cara jualnya gimana? Glossy ya, oh ya glossy. Laminating ya, pokoknya harganya tuh beda-beda ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanyalah ke percetakan. Di percetakan tuh nanti ada banyak pilihan harga. Orang biasanya aku tuh kalau nyetak buku yang ngurusin tuh adminku ya. Nanti dia cuma nanya, Bu, harganya segini-segini. Udah ambil yang ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ini sih, bisa cari ini deh percetakan rekanan ya. Kalau saya ada dan itu di Jogja. Terus ini tadi cara jualinnya gimana? Ini jualinnya di Tokopedia ya teman-teman. Ini di Tokopedia nih. Di Tokopedia ada, di Shopee ada. Jadi teman-teman bisa bikin manapun ya, di media sosial Instagram bisa, di Facebook juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jual di media sosial, kayak misalnya di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube, teman-teman jangan langsung jual ke harga ini, jangan ya. Tapi teman-teman bisa bikin ini aja, kayak video tutorial atau kegiatan hariannya saat mendesain si photobook ini gitu. Jadi misalnya
hari ini dapat klien yang minta dibuatin photobook sekolah. Nah, desainnya seperti ini. Nah, caranya saya pakainya gini, terus dimasuk-masukin. Nah, tapi jangan semua dimasukin ya, teman-teman ya. Jadi dipotong-potong aja per part gitu. Jadi orang tuh nanti akan beli karena mereka percaya kalau yang desain itu adalah jenengan. Jadi kayak video tutorial atau video edukasi ya. Kalau untuk media sosial itu triknya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman langsung jual dalam bentuk desain, kadang orang nggak percaya, emang ini benar jenengan yang desain gitu kan. Tapi kalau misalnya jenengan bikinnya bentuk tutorial, orang akan tahu, oh ternyata memang didesain beneran, oh ternyata memang dibikin beneran, jadi nggak cuma gambar-gambar aja. Nah, teman-teman tuh bisa masukin ke media sosial tadi, sama di Tokopedia atau di beberapa platform lainnya ya. Nanti teman-teman bisa cek nih harga-harganya netnya nih. Kan nanti ada ininya ya, jenis bahannya nih, ada hardcover. Nanti bisa diikutin lah di ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Malah yang ini asli nih malahan nih. 143 nih. Cetak soft cover. Kalau ini soft cover ya. Nih, nanti bisa dilihat. Oh, ini ada ininya. Oh, ini kecil ya. Oh ya, orang pacaran aja dibikin fotobook ya. Ini private ya. Kita husnuzon aja private. Meskipun kayak masih anak kecil gitu ya. Ya, ya. Husnuzon aja ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Art paper, oke. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Oke. Gimana Pak Eko? Oh ya, ini ada pertanyaan kita jawab dulu nih yang raise hand ada Mbak Umi. Oke, silakan Mbak Umi mau tanya. Oke, Mbak Umi. Oke. Sudah saya unmute atau kepencet nih? Oke, kalau enggak kita lanjut Oh, dulu ya ke Mbak Ulung nih, daftar Mas. kakak. Oke, sebentar. Oke, ada Mas Yogi ya ini ya. Bentar. Bentar. Oke. Yuk, silakan Mas Yogi mau tanya. Halo, selamat malam. Oke, Nah, selamat malam Mas. Selamat malam Pak Eko ya. Bang. Ya, Saya malam. ingin Gimana bertanya Mas? Bu, Silakan Mas. ya saya ingin bertanya Bu, kalau untuk di percetakannya itu biasanya kita modalnya berapa ya? Dan ketika kita jual lagi itu bisa laku berapa gitu kalau untuk apa ya harganya yang di luar dari Tokopedia. Kalau kita jualannya offline kan mungkin bisa lebih mahal gitu kan, karena kita nggak terlalu bersaing dengan toko-toko lain gitu ya. Nah, kalau kita offline itu biasanya bisa sekitar berapa sih? Dan juga kita modalnya dari nyetaknya berapa, nanti ongkosnya ke sana berapa, dan juga mungkin tenaga desainnya itu kira-kira kita modalnya berapa sih gitu. Itu sih, terima kasih. oke, ini kalau sepengalamanku ya, ini malah jadi buka ini dong, buka rahasia dong ya Pak Eko ya. Gimana ya? Dikasih tahu nggak ya? Ya pokoknya kalau aku jual itu bisa dapat untung 2 kali lipat sih. Nah teman-teman tuh baiknya ini dulu aja deh datang ke percetakan dulu ya, tanyain. Pak saya kalau mau cetak ini dengan ukuran segini berapa ya? Ditanya deh, cari percetakan-percetakan yang di sekitar offline-offline itu. Nanti teman-teman percetakan tuh banyak loh teman-teman. Di daerahku Klaten aja banyak banget ya. Banyak, banyak banget. Nanti teman-teman tuh bisa cari, tanya dulu satu percetakan dengan percetakan yang lainnya ya. Nanti mereka kasih daftar harga. Kalau berapa lembar, misalnya 100 lembar nih. Ya nggak sampai 100 ya kalau untuk buku ini ya. Fotobook mah paling berapa sih? 50-an lah, 50-20 lembar ya biasanya ya. 30 sampai 50 lembar. Nanti tanya, kalau maaf ya ini, oh ya, oke. Nanti ditanya aja. Nanti mereka udah kasih daftar harga ya teman-teman ya. Mereka kasih daftar harga. Baru nih teman-teman bisa memperkirakan ini kalau mau dijual ke konsumen itu berapa.
Tuh. Tapi kalau saya itu untungnya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Ya, misalnya harganya itu misalnya kalau aku cetak tuh 50 misalnya ya, 50.000 ya misal. Ini contoh aja ya, bukan harga aslinya ya. Terus misalnya aku jual 150.000, itu kan udah 2 kali lipat ya. Jadi aku untungnya kan 2 kali, dapat untung 100.000. Apalagi kalau misalnya itu cetakannya banyak, nggak cuma satu ya, BTS ya, buku tahunan siswa itu kan BTS ya. Itu nanti untungnya lebih banyak lagi gitu. Semakin banyak yang dicetak, itu untungnya makin lebih banyak gitu. Apalagi misalnya kita nyetaknya, misalnya kalau kita nyetak 50 pieces harganya sekian, kalau 100 pieces harganya sekian, 300 pieces harganya sekian. Itu lebih enak lagi gitu. Jadi ya kalau ditanya untungnya berapa, untungnya banyak. Terus ya teman-teman, nih ya ada caranya ya. Jadi kalau teman-teman tuh mau usaha, jangan pakai modal sendiri ya. Jangan pakai modal sendiri. Ingat ya. Karena aku juga ngerti ya dulu pas awal-awal bangun ngerintis usaha itu kadang mikirnya kita harus punya modal, harus ini, harus ini. Nggak butuh ya teman-teman ya. Itu nggak butuh. Aku mau cetak 100 buku aja, itu aku nggak ngeluarin modal sama sekali loh teman-teman. Belas nggak ngeluarin modal. Modalnya tuh dari orang lain semua. Tuh. Jadi jangan takut ya untuk minta DP sama orang lain. Kalau aku malah lebih enak lagi, orang tuh udah nggak DP lagi. Kalau bayar udah bayar 100% di awal gitu. Dan itu modalnya cuma modal kepercayaan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau misalnya jangan tanya itu deh, pokoknya ditanya dulu ya ke percetakan, ya tanya dulu ke percetakan, nanti teman-teman bikin nih mana yang lebih murah, baru nanti teman-teman tuh bikin modelnya seperti apa. Ini nanti bisa di ini ya, dicontek ya. Nah ini, kan ini udah ada ininya juga ya, apa namanya copywritingnya. Nah teman-teman bisa pakai. Coba nanti teman-teman bandingin dengan ini yang sama, harganya bisa nggak segini. Biasanya murah ya teman-teman ya. Nyetak itu murah ya. Tapi aku nggak bisa spill harga di sini ya, karena nanti malah ngebuka aku, nanti aku rugi ya. Nanti orang jadi tahu, wah ternyata Mbak Widi untungnya banyak banget gitu kan. Bahkan 3 kali lipat misalnya gitu kan. Jadi ya nggak bisa aku ceritain kalau harga ya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan lagi, monggo Pak Eko. Jadi Oke. kreator next time. Cara Oke, daftar Mbak An, harus di HP. Bentar dulu ya Pak Eko yang Mabaul Ulum ini ya. ya, Cara daftarnya di silakan. Google Chrome. Kalau di laptop itu bisa pakai Google Chrome. Kalau di laptop kan nggak ada Play Store ya teman-teman ya. Tapi kalau di handphone bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Play Store. Nanti aku contohin di handphone juga. Oke, monggo Pak Eko. Oke, baik. Mbak Ani mau tanya apa? Silakan Mbak Ani. Ya, satu lagi silakan. Oke, Mbak Ani, apakah mau bertanya? Oke, oh, berarti belum ya. Baik. Nah, teman-teman ya, sambil menunggu nanti Mbak Ida akan lanjutkan dengan menggunakan handphone ya. Oke, teman-teman gimana setelah teman-teman mendengarkan pemaparan dari Mbak Ibi? Ya, Mbak Idi, kira-kira menarik nggak nih teman-teman belajar desain? Yuk, siapa yang merasa bahwa belajar desain ini menarik dan bisa mendatangkan cuan? Yuk, ketik angka 1, teman-teman. Menarik. Atau boleh ketik angka 1 ya. Oke, teman-teman tahu nggak? Salah satu skill yang dibutuhkan teman-teman ya, ketika teman-teman itu mau mendapatkan eh, penghasilan yang jauh lebih mudah adalah skill mendesain ini. Ya, kenapa? Ya karena memang skill desain ini banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa pakai. Bahkan nggak cuma untuk mendatangkan uang ya, tetapi untuk kegiatan sehari-hari kita pun kita butuh ya. Misalkan kadang kita pengen desain untuk ucapan ulang tahun, kita bisa bikin untuk desain-desain yang apa namanya, kalau di perkumpulan RT RW kita bisa bikin banner untuk acara-acara. Wah, itu bakalan jauh lebih mudah ya. Belum lagi nanti di Canva ini memang banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa bikin video untuk media sosial, PowerPoint, kemudian bisa bikin apa namanya? Untuk banner-banner promosi, spanduk banyak sekali teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ya ada yang tanya, "Mas,
ya, saya mau mulai bisnis Mas, ya selain skill jualan, apa yang harus saya pelajari? Nah, saya akan rekomendasikan skill mendesain, ya. Karena saya terus terang teman-teman, saya juga setiap hari itu pasti buka Canva. Kenapa? Karena mau nggak mau ya kita bisnis bisnis itu pasti butuh desain ya, desain produk, desain banner, desain segala macam ya. Nah, makanya kalau kita nggak ngerti sama sekali, ya bisa nggak Mas? Bisa, cuma kita akan keluar uang banyak. Kenapa Mas? Kita bayar orang. Ya, satu desain aja teman-teman, kalau kita suruh orang bikin desain webinar, desain misalkan apa namanya produk gitu ya, itu bisa bayar bisa ratusan ribu teman-teman, bayangin ya. Tapi kalau kita bisa mandiri, ya minimal buat kita sendiri, buat bisnis kita sendiri, buat kebutuhan kita sendiri gitu ya. Nah, lepas dari itu ya kita bisa jual jasa juga ya. Seperti Mbak Idi tadi cerita ya, jual jasanya banyak ya kalau Mbak Idi ya, bisa photobook, bisa undangan pernikahan, wah landing page, ya ucapan banyak sekali. Ya, jadi Canva ini salah satu aplikasi desain yang paling lengkap dan paling mudah digunakan ya dibanding yang lain teman-teman itu lebih ribet ya kayak apa tadi Photoshop dan segala macam itu memang untuk kalian khusus ya. Kenapa? Karena nggak pakai template. Ya kalau Canva ini enaknya dia pakai template ya. Nah, saya tanya dulu ke teman-teman, siapa yang mau belajar Canva sampai bisa nih, ya? Belajar Canva, ya dari nggak ngerti sampai bisa dan dibimbing nih sama mentornya. Siapa yang mau? Oke, saya tanya dulu, mau nggak nih? Oke, mau ya? Siap. Oke ya. Oke, ada lagi yang mau nih? Oke, mau Mas? Oke Mas, siap. Ya. Oke, nah teman-teman ya, jadi seperti tadi saya sempat bilang di awal ya. Nah kalau teman-teman mau belajar Canva, ya itu banyak caranya teman-teman ya. Satu, teman-teman bisa otodidak ya dengan mencari informasi di YouTube, di media sosial itu bisa. Cuma memang jadinya loncat-loncat ya dan akhirnya butuh waktu yang lebih lama. Nah, cara mudahnya adalah teman-teman bisa ikut belajar dan di-mentoring oleh mentor ya. Mentor yang memang sudah ahli di bidang Canva misalkan ya sehingga teman-teman akan paham secara urut, ya. Jadi nggak ada yang miss gitu dan waktunya juga lebih cepat. Kenapa? Karena langsung dijelaskan gitu ya. Atau ikut e-course ya, bisa di-mentoring secara live, bisa e-course ya. Jadi e-course itu adalah video tutorial yang didesain secara urut ya, dari pemula, dari perkenalan sampai expert. Nah ya. Nah, kabar baiknya adalah teman-teman ya di affiliateaja.com itu kita punya kelas Canva bisnis namanya ya. Nah, kelas ini sudah berlangsung sejak Februari yang lalu ya, kita sudah buka ya. Jadi sampai sekarang teman-teman itu belajar terus setiap minggu ya. Mas, seperti apa itu Mas kelas Canva bisnis? Nah, ini coba saya share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Sebentar ya, saya share screen lewat handphone ya. Oke. Oke, ini saya share screen ya. Oke. Nah, ya. Nah, ini ya buat teman-teman yang mau belajar Canva ya sampai bisa ya, dibimbing oleh mentor langsung. Nah, di affiliateaja.com kita punya kelas Canva bisnis ya. Apa ini Mas kelasnya? Yang pertama, teman-teman nanti akan belajar setiap minggu ya, setiap hari Minggu malam jam 8 itu secara live Zoom. Ya, nanti topiknya beda-beda, tergantung nanti Mbak Udis sebagai mentornya ya. Banyak sekali yang kita bahas teman-teman ya, topik-topik di Canva. Nah, yang kedua, teman-teman nanti akan dapat grup diskusi ya. Diskusi itu di Telegram dan di WhatsApp tentunya ya. Nah, yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan akses Canva Pro 1 tahun gratis. Ya, jadi buat teman-teman yang mendesain kadang, wah template-nya yang bagus-bagus tuh berbayar semua ya. Nah, ini kita kasih fasilitas Canva Pro ya nanti selama 1 tahun. Ya, yang keempat, teman-teman nanti akan dapat sertifikat ya 60 jam pelajaran. Ya, setiap 4 kali pertemuan teman-teman dapat klaim 1 sertifikat. Ya, kemudian gratis 10.000 ya template Canva Premium. Jadi ini template-template yang bagus-bagus, teman-teman. Itu teman-teman juga bisa akses. Nah, yang menarik adalah teman-teman juga nanti akan dapat gratis e-course Canva. Ya, e-course ini adalah pembelajaran Canva itu ada sekitar 55 video, teman-teman. Mulai dari dasar basic ya, perkenalan dengan aplikasi Canva, fitur-fiturnya, elemen-elemennya, sampai ke mendesain. Ya, itu lengkap sekali.
ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini contoh ya beberapa materi yang telah kita pelajari. Nah, ini nanti di minggu ini kita masih belajar tentang quotes ya. Nanti kita belajar tentang reels ya. Hari Minggu malam kita belajar tentang video reels ya. Nah, ini yang sebelumnya ya kita pernah desain flyer ya, undangan ini pas Ramadan teman-teman ya. Oke, nah ini kelas untuk Instagram ya, ini untuk desain produk gitu ya. Sertifikat seperti ini gitu ya. Nah, yang serunya adalah teman-teman nanti kita bisa berikan fasilitas akses Canva Pro selama 1 tahun ya. Nah, kalau teman-teman itu berlangganan langsung di Canva, teman-teman harus bayar segini nih ya. 769.000 untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun ya. Jadi sebulan sekitar 70 ribuan lah ya, 70 ribuan lah ya untuk Canva Pro. Tapi buat teman-teman yang mau ikut kelas Canva bisnis ya, kita fasilitasi, kita kasih free akses ya untuk kelas Canva bisnisnya ya. Nah, kemudian ini juga teman-teman dapat 10 ribuan template premium dari ada 22 modul, nanti saya tunjukkan ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti apa aja Mas template-nya? Yuk, ini saya tunjukkan teman-teman. Bentar ya. Oke, ini ya. Nah, ini dia ya, belajar mahir bikin video dan banner promosi tanpa perlu skill desain khusus ya. Nah, nanti Mbak Widi sebagai mentornya di Canva Bisnis ya. Nah, teman-teman akan dapat akses live Zoom 1 kali seminggu, akses e-course Canva ya, 50 video lebih, akses template Canva Premium ya, ada sertifikat, ada akses ke Canva Pro ya. Nah, kemudian ya ini ya kelas Canva Bisnis ya, sebuah kelas online yang memandu mengajarkan bagaimana mahir desain grafis dalam bentuk singkat dan menggunakan software. Nah, ini adalah materi pembelajarannya teman-teman ya. Ini adalah materi pembelajaran untuk e-course ya. Nanti teman-teman metode belajarnya di kelas Canva Bisnis itu bisa pertama menggunakan e-course, teman-teman bisa belajar secara mandiri. Ya, ini urut ya. Mulai dari opening ya, modul 1 ada pengenalan fitur, elemen, Canva Pro ya. Kemudian ada text editing ya, belajar modul 3 image editing, Instagram creation ya. Sampai ada yang modul 7 ya, belajar mobile editing ya. Oke. Nah, ini ya sebagian materinya ini secara live, yang ini materi-materinya ya, 4 kali pertemuan ya. Kemudian teman-teman dapat fasilitas untuk invite ke akun Canva Pro ya. Nah, ini menariknya ya, teman-teman tadi dapat 10.000 template premium ya. Isinya apa aja Mas? 10.000 template itu banyak ya. Modul 1 1000 Instagram post ya. Modul 2 400-an story template, modul 3 250 Instagram carousel. Modul 4 450 Instagram puzzle ya. Nah, biolink ya. Kemudian ada 750 reels template ya, video. Highlight template, business card ya, letterhead ya. 3.000 Instagram post dan story. Nah, untuk bikin landing page kita punya ya 300 landing page, 400 sosial media dan juga 400 Canva Creator ya. Ada 60 YouTube thumbnail, poster template, 1000 sosial media, ya, infografis, poll template, ya, question answer ya, ada Instagram carousel, animation presentation. Nah, ya jadi ada 21 modul ya. Wow, banyak banget ya dan lengkap ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut, berapa Mas investasinya kalau di Canva Bisnis ini? Nah, ya harusnya teman-teman itu bayar sekitar 900-an. Kenapa? Karena belajarnya itu lama, teman-teman ya. Minimal teman-teman akan mendapatkan 4 kali pertemuan. Ya, tapi sampai sekarang selama kelasnya kita buka, teman-teman bisa ikut terus. Ya. Nah, hanya harga promonya adalah 149.000. Ya, dapat apa aja? Tadi terdapat live Canva Zoom seminggu sekali, sertifikat, e-course ya 50 video, akses template premium, kemudian akses Canva Plus tahun ya, dan ada rekaman video kelas juga teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa mengajak temannya untuk ikutan, nanti bisa dapat komisi referral atau komisi affiliate juga ya. Nah, saya tanya dulu siapa yang mau daftar ke kelas Canva bisnis nih teman-teman. Yuk. Nah, kalau mau ini saya kasih linknya ya teman-teman, silakan ya. Oke, silakan ya. Oke, nah sekali lagi teman-teman ya, teman-teman bisa aja belajar secara mandiri boleh ya, silakan ya. Tapi sekali itu ya, kalau kita belajar secara otodidak butuh waktu lebih lama. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajarin.
Ya, saya juga ngalami teman-teman ya. Ketika saya belajar sendiri, itu banyak hal yang nggak saya paham ya. Tapi ketika ada mentornya, ada urutan-urutan kayak e-course-nya, maka itu kita akan lebih terarah ya. Nah, buat teman-teman mau daftar silakan di sini ya. Ini dijamin harganya paling terjangkau teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman dapat akses Canva Pro. Ya, kalau teman-teman beli aja Canva Pro sebulan aja itu sudah 70 ribuan ya. Ini kita bisa kasih aksesnya ya. Nah, teman-teman ya betul ya, nanti kita kasih akses Canva Pro selama 1 tahun ya. Nah, teman-teman nanti nggak klik linknya aja ya. Buat teman-teman yang mau daftar silakan ya. Oke, setelah klik linknya, teman-teman nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman klik login dulu ya. Oke, saya tunjukin ya. Teman-teman nanti klik login dulu. Nah, klik. Ini ya, ada sudah punya akun, login ya. Nah, klik aja tulisan login itu. Ya. Nanti teman-teman silakan masukkan email dan passwordnya ya. Nah, kalau lupa gimana Mas? Teman-teman bisa login dengan menggunakan WhatsApp ini. Ya, login dengan menggunakan WhatsApp atau email dan password. Kalau lupa, ya teman-teman login dengan menggunakan WhatsApp, masukin nomor WhatsApp-nya yang terdaftar di website afiliaja.com ya. Setelah itu klik kirim kode login. Ya. Nah, setelah kirim kode login, maka nanti teman-teman cek aja WA-nya dari admin. Ya, nah seperti ini ya. Kodenya adalah 268713. Oke, kita klik login. Ya, sukses teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tinggal lakukan proses pilih metode pembayaran. Ya, mau BCA, transfer ke rekening BCA saya, atau mau ke virtual account, ada BNI, Briva, Mandiri, BSI, Indomaret, ya, QRIS, OVO. Ya, kalau QRIS teman-teman 1 jam harus dibayar, karena kalau enggak nanti di cancel. Kemudian kalau BSI 3 jam, ya, selain itu bisa H+3. Ya, silakan. Nah, buat teman-teman yang tertarik ya dengan tadi desain photobook yang untuk wedding, nah di sini saya berikan penawaran spesial ya. Teman-teman bisa mendapatkan tambahan yaitu Canva Love, ini adalah 1.200-an template Canva dengan tema kebutuhan wedding ya. Nah, teman-teman cukup tambahkan. Jadi teman-teman yang mau ikut kelas Canva bisnis plus dapat template premium untuk wedding ya, teman-teman tinggal klik aja plus ya. Oke ya, jadi murah banget ya, hanya tambah 50.000 teman-teman dapat untuk banner untuk desain weddingnya ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik aja buat pesanan, sudah selesai ya. Nah, seperti apa Mas template weddingnya? Nah, ini kalau saya jual teman-teman segini ya templatenya ya. Oke, ini saya kasih ini infonya nih ya. Nah, ini ya, saya biasanya juga jual template ini teman-teman ya. Canva Love namanya ya. Fiturnya lengkap banget, template-nya ada 1.200-an untuk kebutuhan wedding. Ya, kalau teman-teman tertarik untuk bikin desain photobook wedding, nah ini ya, ada modul 1, ada engagement ya kayak gini. Ada modul 2, ya, modul 2 itu video template wedding day seperti ini ya. Modul 3 ada sosial media post wedding template ya. Tuh, seperti ini ya. Media sosial post ya, seperti ini. Jadi lengkap ya. Yang kelima, foto galeri wedding. Ya, nah ini teman-teman juga bisa bikin nih ya untuk desain photobook juga bisa ya. Status wedding service explainer kayak gini. Oh, lengkap ya. Modelnya lengkap. Card wedding, nah kayak gini ya, lucu ya. Nah, jadi biasanya teman-teman, nah brokur juga ada ya, brosur ya. Kayak seperti ini. Ya, wedding invitation printable ya, dan juga modul 10 welcome site banyak ya teman-teman ya. Modul 11 thank you card, 12 ini wedding timeline ya, story wedding ya. Nah, biasanya saya jual teman-teman ini di harga paling murah ya, itu 99.000 ya. Tapi teman-teman ya bisa mendapatkannya hanya dengan 50.000 saja ketika dibanding dengan kelas Canva bisnis ya. Teman-teman ikut kelas Canva bisnis tinggal tambah 50.000 aja udah dapat semuanya. Template-nya udah dapat semuanya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Silakan buat teman-teman mau daftar silakan ya.
Oke ya. Kok aksesnya lama loadingnya? Harusnya lancar sih. Ya, ini saya baru klik juga lancar ya. Oke. Pakai harga proklamasi Mas Eko. Ini harganya udah murah banget teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman dapat banyak sekali ya. Canva Pro aja teman-teman kalau beli di luar sana langganan Canva ya sebulan aja udah 70.000 itu sebulan loh. Ya, kalau ini kan setahun. Bayangin ya, teman-teman dapat akses setahun, dapat e-course, dapat template. Ya, template yang tadi itu kalau saya jual juga sama ya, harganya sekitar 100 ribuan sampai 200 ribu. Ya, tapi teman-teman saya kasih gratis. Ya, ibaratnya bonusnya sudah berlimpah-limpah. Ya, oke, kalau data sekarang mulainya kapan? Hari Minggu besok kita belajar ya. Setiap hari Minggu malam jam 8, Mas Iro. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Teman-teman boleh cek ya di luar sana itu ada banyak orang yang jual kelas Canva. Itu cuma e-course loh, teman-teman ya. Nggak ada live Zoom-nya. Itu rata-rata bayarnya 250.000 ya. Ada yang lebih dari itu juga banyak. Ya, tapi ini dengan hanya 149 teman-teman mendapatkan banyak ya. E-course, dapat live Zoom, dapat ini ya, panduan ya, banyak sekali. Ya, jadi dijamin bakal teman-teman nggak rugi ya. Oke. Oh, mau nambahkan bisnis gimana? Teman-teman tinggal klik aja di bagian bawahnya, gitu ya. Dicentang aja yang bagian bawah ini ya. Ya, saya mau tambahkan teman-teman yang ini. Nah, ini ya. Ya, saya mau tambahkan. Ya, ini kesempatan langka ya karena saya tidak pernah menjual harga 50.000 ini enggak. Ini karena add-on aja ya buat teman-teman yang sudah kelas Canva bisnis ya mau add-onnya sekalian, saya kasih template ini ya, ada 1.200-an ini udah lengkap banget teman-teman. Untuk kebutuhan wedding ya. Teman-teman mau bikin photobook wedding tuh ada lengkap sekali bannernya ya. Tinggal dipakai ya. Bahkan landing page wedding ada, pokoknya semua kebutuhan wedding itu lengkap ya. Ya cuma nambah 50.000 aja ya, totalnya 199 teman-teman udah dapat semua. Ya, penawaran ini nggak saya berikan setiap minggu, teman-teman. Ya, hanya di momen-momen tertentu aja. Jadi silakan, ini pas kebetulan ya kita lagi jajan photobook. Nah, ini saya buka. Ya, penawarannya silakan. Ya. Oke. Oke, setiap minggu kita hanya terima 20 orang ya, teman-teman ya. Dan untuk bonus Canva Pro sekali lagi itu terbatas juga. Ya, kalau memang nanti kuotanya sudah habis, ya maka bonus itu sudah tidak ada. Ya, jadi cepet-cepetan aja ya, karena akses Canva Pro teman-teman dapat setahun, wah itu desainnya enak ya. Jadi nggak usah mikirin lagi bayar berapa segala macam ya, udah setahun kita kasih free. Ya, tapi memang terbatas teman-teman ya. Jadi kalau merasa pengen belajar desain lebih lanjut, saya sarankan bisa ikut kelas Canva Basic ini ya. Oke, siap Mbak Lisa silakan ya. Oke, saran saya daftar hari Minggu masih bisa, Pak. Hari Minggu saya sarankan daftarnya sekarang aja. Ya, karena kalau lebih dari 20 kita tutup pendaftaran untuk minggu ini. Ya, dan Canva Pro-nya itu juga kita nggak tahu ya. Kalau memang kuotanya habis, ya kita nggak akan ada lagi bonus itu, Mas Iro ya. Jadi saya daftar aja sekarang ya. Bayarnya bisa maksimal H+3. Ya. Oke. Lagi pertanyaan? Ini udah ya Mbak Asri ya. Oke. Oke, ya ini kesempatan langka ya teman-teman ya. Baik ya, saya lanjutkan dulu ke Mbak Idi. Silakan Mbak Idi lanjutkan. Nanti teman-teman yang masih mau ada kalender daftar, nanti saya bantu di setelah sesinya berakhir ya. Silakan Mbak Idi. Oke, Mbak Pak Idi. Eko, Oke, tolong yuk satunya silakan dilanjut. dijadiin co-host ya. Oh ya, oke. Wityani ya, siap. Oke, silakan Mbak Idi. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut pakai handphone. Tadi banyak yang tanya juga, bisa nggak sih Kak pakai Play ya teman-teman ya. Jadi cara daftar Canva itu
bisa banyak cara, teman-teman. Bisa pakai handphone, bisa pakai laptop. Kalau pakai laptop itu nanti langsung aja ke Google ketik canva.com. Kalau di handphone gimana? Di handphone itu banyak cara juga. Bisa pakai Google langsung atau lewat Play Store. Tapi saya sarankan teman-teman pakai aja yang Play Store ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai Play Store itu nanti lebih enak lagi. Kalau pakai yang Google itu ribet. Nanti masuknya ribet, terus muter-muternya juga ribet. Pokoknya agak ribet deh. Kita pakai Play Store aja. Atau kalau pakai Play Store, nanti teman-teman langsung klik aja di kolom pencariannya canva.com. Nah, nanti teman-teman pilih yang bawah ya, bukan yang atas ya. Pilih yang ini aja. Nanti tinggal pilih download, gitu ya. Oke, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal diikutin tuh alurnya. Daftar dengan Canva. Kalau baru daftar ya. Tapi kalau sudah pernah daftar, pilih aja masuk. Nah, tulisan masuk ini itu ada di bagian paling bawah gitu. Jadi teman-teman tuh harus hati-hati ya memperhatikan ya. Kadang ada yang nanya, "Kak, aku tuh kok nggak bisa masuk-masuk ya? Katanya Gmail sudah dipakai," gitu. Ternyata dia pilihnya daftar gitu ya. Harusnya yang diketik adalah masuk, bukan daftar. Oke, silahkan teman-teman buka aja Canva-nya. Ditunggu dulu ya. Nah, kita langsung aja ke kolom pencarian ya. Di sini kata kuncinya photobook. Photobook. Hmm. Ditunggu dulu ya, Lola nih ya. Nah, di sini sudah ada banyak banget desain yang sama ya kayak tadi ya, teman-teman bisa langsung pakai. Tuh, nanti teman-teman bisa cari ininya di apa kategorinya. Scroll ke bawah. Biasanya tuh ada kategori pilihannya ya, Pak Eko. Gratis kayak gitu. Kenapa ya? Dari tadi di laptop juga nggak ketemu ya. Biasanya ada loh. Di sebelah mana ya? Coba kita cari ya. Photobook. Biasanya tuh ada di pencarian itu bisa dipilih gratis. Tapi ya udah deh. Kalau misalnya nggak ketemu ya nggak apa-apa. Oke, nanti teman-teman bisa pilih aja desain yang teman-teman mau pakai. Coba kita cek ya foto collage ini ya. Kalau pakai photobook, tulisannya photobook tuh malah pilihannya sedikit ya. Lebih banyak yang ini ya malahannya. Foto pakai F gitu ya. Oke, ini tuh ternyata dikit banget nih. Coba kita cek ya di ininya. Di template-nya. Nah, yang banyak itu yang kalau ada keterangannya ini ya, 10, 10, 10, 10. Nah, ini tuh banyak ya teman-teman ya. Kalau ini tuh mana nih? Nah, ini banyak nih. Nih, ini 22. Pilih yang ini ya teman-teman, pilih yang dia lembarannya banyak ya. Oke, misalnya kita ambil ini gratis semua. Jarang loh Pak Eko banyak gratisnya. Yang berbayarnya itu dikit. Cuma satu, biasanya kan banyak berbayarnya ya. Ini tuh banyak gratisnya. Kenapa bisa gitu? Karena kadang mungkin orang nggak tahu potensinya, makanya jarang orang pakai gitu. Ya misal kita pilih yang ini ya, ini cuma 2 lembar ya teman-teman ya. Nanti pilih aja terapkan seluruh halaman template. Nah, nanti sudah ada 2 halaman template gitu. Nah, selanjutnya gimana? Teman-teman bisa klik tanda plus lagi. Ya, di sini kan sudah ada pilihan nih, ini desain. Desain itu nanti template-template ya.
Teman-teman bisa ambil template di sini. Ada elemen, kalau kita mau nambahin elemen, teks, kalau kita mau menambahkan teks, galeri. Nah, kalau kita mau nambahin foto, bisa ke galeri atau unggahan. Oke, kita pilih aja unggahan. Unggah file. Teman-teman bisa ngambil foto-foto ya. Misalnya aku mau ambil foto bakso tadi ya. Jadi mie ayam nih tadi ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita klik aja. Nah, nanti kita tinggal masuk-masukin aja gitu. Kalau mau diatur double klik tinggal digeser. Gitu ya teman-teman ya. Oke, misalnya kita mau klik lagi tanda plus, masukin mie ayam lagi. Kita masukin ke sini ya, ke bingkai satunya. Double klik, geser. Tadi kan mie-nya, sekarang gelasnya ya. Gitu. Jadi teman-teman tinggal masuk-masukin aja. Kalau mau nambahin teks, ini kan belum ada teksnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik tanda plus di sini. Terus kita klik aja teksnya. Nih, teks di sini ya. Diklik teksnya, tambahkan judul. Oke, judulnya apa? Misalnya family time misalnya. Nah, ini bisa kita atur lagi ya teman-teman ya. Dari warnanya di bawah ya, pilihannya tuh ada di bawah semua. Di sini warnanya kita bisa ganti ke warna putih misalnya. Nah, putih. Terus jenis gaya teks, jenis fontnya ya. Jenis fontnya bisa diganti. Misalnya handmade family. Wah, ini bagus nih, bagus banget. Terus ukurannya nanti bisa diatur. Apalagi format, jarak, efek. Tapi kalau udah kayak gini udah bagus ya teman-teman ya. Nggak usah dikasih efek lah. Oke, misalnya ini kita anggap sudah jadi ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa langsung ke panah yang kanan atas ya. Terus kita bisa pilih unduh. Unduh. Nah, teman-teman bisa pilih nih di sini nih. Ya, pilihnya nanti teman-teman cetak PDF terbaik untuk percetakan. Jadi jangan yang ini ya, pilih yang ini ya. Cetak PDF. Oke, baru kita unduh. Nih, diunduh ya. Oke, nanti kalau udah diunduh, udah selesai. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Oke, sudah selesai nih Pak Eko. Mungkin ada pertanyaan dulu nih. Oke, Oke. baik teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Yuk, silakan. Mumpung ada Mbak Idi nih di sini ya. Oke. Ada Cepat teman-teman ya pertanyaan mau teman-teman. langsung tanya di pakai raise hand juga boleh ya. Oke. Ada nggak nih yang mau bertanya? Oke. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar desain bergabung bersama kurang lebih hampir 300 teman-teman yang lain yang ada di afilaja.com ya, teman-teman bisa ikut kelas Canva Bisnis ya. Kelasnya terdiri dari beberapa ada dua materinya. Yang pertama adalah via e-course, yang kedua ya via live ya, live belajar secara live hari Minggu malam ya. Jadi saran saya nanti teman-teman bisa belajar dulu yang e-course sambil belajar step by step-nya. Nanti hari Minggu bisa ikut untuk live-nya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada pertanyaan nggak nih? Yuk. Oke. Cukup jelas teman-teman? Nah ya, jadi sekali lagi ya teman-teman ya. Dengan menguasai skill mendesain, banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Minimal untuk diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Kemudian untuk kebutuhan lingkungan kita dan juga untuk dapat peluang dari jasa. Ya, jadi ini sebenarnya sangat gurih ya teman-teman kalau teman-teman tahu bagaimana mendapatkan ya dari jasa ya. Oke. Ya, aku ada tambahan ya Pak Eko ya. Ya, silakan. Buat teman-teman yang baru memulai bisnis, ya, apa ya? Mungkin ada rasa takut ya. Kayak misalnya,
udah nggak apa-apa Mbak, bayarnya nanti aja kayak gitu kan. Kadang biasanya tuh kayak gitu modelnya Pak Eko. Dulu soalnya aku juga gitu ya. Tapi kalau sekarang karena sudah banyak pengalaman ya, jangan mau teman-teman ngeluarin jasa dulu atau ngeluarin barang dulu tanpa di DP ya. Usahakan DP dulu lah paling enggak 75% ya teman-teman ya. Karena kalau udah DP otomatis orang udah pasti beli gitu kan ya. Jadi jangan udah Mbak di ini dulu Mbak, ditalangin dulu Mbak. Kalau untuk temen yang udah kita kenal deket nggak apa-apa gitu ya kita talangin. Tapi kalau misalnya misalnya kita baru kenal atau misalnya tetangga yang nggak jelas ya, itu ya jangan ditalangin dulu ya teman-teman ya, karena nanti teman-teman akan rugi gitu. Jadi kalau ada yang tanya nih, Mbak, itu modalnya berapa gini-gini, saya nggak pernah pakai modal ya teman-teman ya. Saya nggak pernah pakai modal. Modal sendiri tuh nggak pernah gitu. Jadi kalau misalnya saya jualan jasa, jualan apapun, barang, itu saya pakai uang orang lain. Jadi mereka harus bayar. Bayar dulu, DP dulu, baru saya kerjain. Kalau nggak ada DP ya udah nggak deal. Gitu ya. Kecuali kalau memang kita udah kenal nih sama orangnya nih, sama temen yang deket gitu ya, dan memang dia kita percaya gitu kan. Ya udah jalan-jalan aja kayak gitu. Tapi kalau teman-teman baru belajar, mau mulai bisnis, jangan sekali-kali ngasih jasa dulu atau barang dulu tanpa mereka bayar DP. Gitu ya. Karena kasihan juga teman-teman nanti udah capek-capek didesain, udah capek-capek dicetak, oh ternyata nggak jadi dibeli gitu kan. Orang yang nggak bertanggung jawab itu kadang banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan mengorbankan diri sendiri. Kalau misalnya kamu emang benar butuh, ya kamu bayar. Kalau nggak butuh ya udah ikhlasin aja. Rezeki itu nggak akan hilang kemana. Gitu ya Pak Eko ya. Monggo Sip. teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup malam hari ini pembelajarannya? Oke, ada? Oke, sekali lagi saya spill tadi di chat Zoom ya, teman-teman, untuk link daftar kelas Canva Bisnis. Ya, sekali lagi untuk bonus Canva Pro-nya 1 tahun itu kuotanya terbatas, jadi silakan ya. Oke, teman-teman yang ada kendala untuk daftar juga boleh silakan bisa chat ke saya. Ya. Baik, tidak ada pertanyaan teman-teman? Nah, kalau tidak ada, maka untuk Zoom malam hari ini saya cukupkan ya. Nanti kemungkinan minggu depan teman-teman karena malam tirakatan Mbak Idi ya, kemungkinan kita untuk minggu depan kita off Mbak Idi ya untuk hari Rabunya. Nanti Oh Rabu ya. depan kita bisa belajar lagi ya karena kebetulan di lingkungan saya juga ada tirakatan jadi biasa ya acara di lingkungan. Jadi hari Rabu depan kita 16 Agustus ya benar ya. Untuk hari Rabu kita Iya. libur, nanti next kita adakan ya untuk Rabu berikutnya. Oke, teman-teman, saya ingatkan juga untuk besok malam saya juga ada Zoom ya. Besok saya akan bahas tentang bagaimana bisa sukses di bisnis online ya. Ada 5 skill yang akan saya bahas ya. Nanti teman-teman bisa hadir jam 7:30 malam. Silakan ya. Nanti link Zoom juga saya bagikan di grup ya. Seperti itu ya. Nah, segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak buat Mbak Widi untuk malam hari ini ya. Untuk kebersamaannya ya teman-teman sudah berbagi ke teman-teman semua. Untuk tema malam hari ini terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga ya yang sudah hadir bersama kita malam hari ini saya ucapkan juga terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman malam hari ini hadir ya mendapatkan manfaat ya sehingga bisa diterapkan untuk kebutuhan teman-teman semua ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi di next webinar. Sampai jumpa lagi. Salam sehat teman-teman dan bye-bye semua ya. Mbak Idi terima kasih Oke. banyak. Terima kasih Pak Eko. Izin dulu Ya, ya. silakan. Oke, teman-teman yang punya kendala untuk daftar, boleh ya tanya-tanya ke saya silakan ya bisa chat ke saya. Ya.